Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha turikul qalbah wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah fala taqulu hujran. Rawahu al-Hakim. Rasulullah bersabda, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Sesungguhnya ziarah kubur itu dapat melembutkan hati, kemudian membuat air mata itu mengalir dan membuat kita mengingat kehidupan akhirat. Tapi jangan kamu mengatakan perkataan yang buruk ketika ziarah kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka mendirikan sholat zuhur berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, salah satu aktivitas atau kegiatan di penghujung Sya'ban adalah ziarah kubur. Jadi kalau kita melewati pangdam pekuburan di mana saja sekarang Bapak Ibu, memang agak macet ya, pas di tempat-tempat pangdam perkuburan. Ya, tadi saya pagi ada keliling, ratu-ratu bisa dikatakan rami gitu ya. Bahkan kemacetan-kemacetan sampai ke daerah-daerah itu memang terjadi. Ke pesisir, ke Bukit Tinggi itu macet. Ya, salah satunya itu ya ketika ditanya ya berziarah gitu ya, ke kuburan keluarga atau orang tua lah gitu ya. Termasuk kita juga keluarga sudah berziarah pada minggu yang lewat ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita baca hadis ketika Rasulullah kana yakhruju ilal baqi, Nabi keluar ke Baqi. Jadi kalau Nabi malam itu di tempatnya Aisyah, Nabi itu ke Baqi, kuburan para sahabat. Fayad'u lahum, kemudian Nabi mendoakan mereka. Fasa'alathu Aisyah an dzalik, maka Aisyah bertanya kepada Nabi persoalan itu. Faqala, lalu Nabi menjawab, inni umirtu an ad'u lahum.
Aku diperintahkan untuk mendoakan mereka. Nah, kan ini ada menarik ini Bapak Ibu. Sebenarnya Nabi kan tidak harus ke kuburan pun bisa mendoakan orang yang sudah dikubur. Ya, logikanya kan begitu, Bapak. Kan bisa saja Nabi Bapak Ibu dari masjid mendoakan orang yang sudah meninggal, bisa. Dari rumah Nabi bisa mendoakan orang yang sudah meninggal, Pak, bisa. Tapi hadis ini menunjukkan kesunahan untuk ziarah kubur gitu. Ya kan? Maka Nabi keluar ke perkuburan Baqi lalu mendoakan mereka. Di sini kan ada nilai yang kuat di sini. Jadi kita hadir ke kuburan saudara kita yang muslim, mukmin, lalu mendoakan mereka karena memang ada sunnahnya, ada sunnah. Sebagian kan memang ada yang mengatakan dari rumah kan bisa juga mendoakan orang mati, iya betul. Dari masjid kan bisa juga, iyo. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita gitu. Berarti ada sesuatu yang utama dari kita ziarah itu, Pak. Karena sekali lagi kalau hanya sebatas mendoakan bisa dari masjid, bisa dari rumah. Tapi tentu ada sebuah keutamaan. Nabi betul-betul hadir ke perkuburan Baqi. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di hadis yang kita baca di awal, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Kalau kita baca pendapat ulama Bapak Ibu, karena kondisi keimanan sahabat pada waktu itu kan belum kuat, masih labil, sehingga dikhawatirkan nanti ketika hadir di kuburan justru keyakinan-keyakinan lama itu bisa bangkit lagi gitu. Nah, ya kan? Mencalik-calik bangunan model kuburan tuh jadi apa loh Pak? Jadi ada bahasa mengembalikan gitu ya kepada keyakinan-keyakinan yang salah gitu ya. Ya, menganggap nanti kuburan itu punya kekuatan, karena sampai hari ini ada yang seperti itu. Ambo kenal, ambo membawa beliau tuh Uni gitu. Ke suaminya tuh udah, semoga Allah mengampuni dosa beliau. Ya, saya tidak sebut siapanya dan di mana. Tapi Uni ini bilang, Adinda, tolonglah kanan udah Adinda tuh cie. Inyok kalau malam Jumat mah nyok taruh ke kuburan situ mah. Saya tidak sebut di mana kuburannya. Nyok taruh ke situ tuh mah. Entah apa yang di kerajaan Kanda Adinda tuh cie. Tolong kita tahunya cie. Nyok membuat ritual-ritual situ mah supaya di kuelo. Supaya rasa kiku murah. Hanya ada kuburannya tapi tidak bersabui di mana kuburannya. Ya. Jadi memang ternyata ada Bapak Ibu orang-orang yang datang ke kuburan itu memang tujuannya yang tidak baik gitu. Tujuannya dalam rangka ya bisa masuk dalam perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan lah gitu. Kemusyrikan. Rupanya sampai meninggal Pak Nanidu tidak jauh berubah-ubah. Nan dosa lah masuk dalam kategori dosa besar kan. Ya. Tapi ternyata tidak juga mampu merubah hidup. Nah, itulah godaan dari syaitan. Jadi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Pada awalnya Nabi itu melarang ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang berziarah kuburlah kalian. Berarti kan ada keutamaan. Apa di antara keutamaan ziarah kubur itu? Fa innaha turikul qalbah. Ziarah kubur itu mampu melembutkan hati. Makanya ada istilah baik di Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi itu qaswatul qalbi. Artinya hati yang keras. Kalau hati keras itu kan kebenaran itu tidak bisa dia menerima. Dia lebih banyak menggunakan akalnya, logikanya gitu kan. Tidak sami'na wa ata'na. Itu kan masuk dalam kategori kerasnya hati. Keras hati itu bisa disembuhkan, beda dengan keras kepala. Makanya kalau pendapat Imam Syafi'i, keras hati bisa disembuhkan, Pak. Keras kepala enggak bisa. Artinya beda tuh.
Ambo tak tahu kalau kareh angok itu kareh hati atau kareh kepala, itu yang ambo tak tahu sampai gini. Sebab banyak kecil orang rumah suami-suami nan kareh angok kok kalau lah mati baru cegak. Mungkin kareh angok kok sama juga kareh kepala, tak sama juga kareh hati. Tapi kalau keras hati bisa disembuhkan dengan ziarah kubur. Termasuk watutmi'ul ain, bahwa dengan ziarah kubur bisa meneteskan air mata. Tapi ini yang perlu dipahami kata ulama, bukan maksudnya menetes air mata itu mengingat kerinduan yang lama lagi, Pak. Anak sudah duluan, takana masuk-masuk yang lalu, Pak, tuh menetes air mata. Bukan begitu. Itu manusiawi, silakan. Bukan kemudian dia teringat orang tuanya sudah meninggal, Pak, lalu ziarah deh ya, bakok dulu ya, kok capek bana. Itu menetes air mata. Bukan begitu. Itu manusiawi. Tapi yang dimaksud meneteskan air mata ini, ketika kita ziarah kubur kita menangis, Pak. Karena bekal kita yang boleh jadi kurang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menangis seperti itu maksudnya, Pak. Tapi kalau menangis de anak tadilah dulu, orang gaiklah dulu, itu manusiawi, Pak, tidak pula dilarang. Air mata boleh saja mengalir, hati boleh saja bersedih, tapi lisan hanya boleh berucap yang Allah ridha. Adonan datang ke kuburan langsung basoraknya, dah assalamualaikum dah kombo tibo dah jo anak-anak yo dah ya. Iyalah. Bukan itu, assalamualaikum harusnya kan, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Iko indah dah, kok kami tibo jo anak-anak jo minantu jo cucu. Untung ndak nyojawe, kok sempat nyojawe kena payah juga. Tapi assalamualaikum itu dijawab oleh ahlul kubur. Kalau tidak dijawab, tidak mungkin kata Nabi, untuk apa kita mengucapkan salam. Artinya mereka menjawab salam bagi yang berziarah kubur. Terakhir, yang terakhir itu adalah wa tudzakirul akhirah atau al-maut. Dengan ziarah kubur itu membuat seseorang ingat terhadap kehidupan akhirat dan ingat terhadap kematian. Makanya jamaah zuhur yang dirahmati Allah, kesimpulannya, kalau ternyata ziarah kubur itu bisa melunakkan hati, bisa membuat air mata menetes, kemudian bisa mengingatkan seseorang dengan kematian atau akhirat, berarti ini termasuk salah satu yang bisa mempersiapkan seseorang untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan. Tapi jangan dikatakan Ramadan tidak sempurna kalau ziarah kubur, itu salah itu. Ya. Tapi bahwa ziarah kubur mampu mempersiapkan ruh kita menghadapi Ramadan, iya. Karena dengan ziarah kubur sekali lagi hati kita lembut, air mata kita mengalir, lalu kita ingat dengan kematian. Semoga Bapak Ibu yang ziarah kubur itu termasuk persiapan ruhiyah kita menghadapi datangnya bulan Ramadan. Sekali lagi jadi catatan, jangan dihubungkan ziarah dengan Ramadan, tidak ada hubungan. Jangan kok kalau tidak ziarah raso-raso Ramadan tidak sempurna. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.